Asal-usul nama Indonesia. Oi, kalian tahu nggak? Gimana sih asal-usul nama Indonesia? Well, Mimin nggak bakal bahas dari zaman kerajaan Majapahit atau sebagainya. Kita fokus aja ke nama Indonesia. Kita mulai dari pas masa penjelajahan bangsa Eropa. Dulu, bangsa Eropa beranggapan kalau Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi bangsa Eropa, daerah yang terbentang antara Persia dan Tiongkok semuanya disebut Hindia. Untuk Jazirah Asia Selatan, mereka sebut sebagai Hindia Muka. Sedangkan daratan Asia Tenggara, mereka sebut sebagai Hindia Belakang. Nah, kepulauan ini disebut pula Indonesia Archipel, Indian Archipelago, L'archipelago, yang berarti Kepulauan Hindia, atau dengan sebutan Oost-Indie, East Indies, Ongdosoyongtong, yang berarti Hindia Timur. Ada juga sebutan Malaysia Archipel, Malay Archipelago, L'archipel Malay, yang berarti Kepulauan Melayu. Pada tahun 1847, di Singapura, terbit sebuah majalah ilmiah tahunan yang berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Majalah ini dikelola oleh James Richardson Logan. Kemudian pada tahun 1849, seorang ahli etnologi bahasa Inggris yang bernama George Samuel Windsor Earl ikut menjadi bagian dari redaksi majalah ini. Dalam volume keempat majalah tersebut, pada tahun 1850, Earl menuliskan sebuah artikel yang bertajuk On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nations. Artikel ini terdapat pada halaman 66 sampai dengan 74. Dalam artikel tersebut, Earl menyatakan bahwa sudah saatnya bagi penduduk di Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu agar supaya memiliki nama yang khas. Oleh karena nama Hindia tidak tepat dan sering menyebabkan kebingungan terhadap penyebutan daerah India. Earl kemudian mengajukan dua pilihan nama, Indonesia atau Malayunesia. Kemudian dalam artikel tersebut, ia menyebutkan penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi orang Indonesia atau orang Malayunesia. Earl sendiri lebih memilih nama Malayunesia daripada Indonesia, sebab Malayunesia merujuk pada ras Melayu, sedangkan nama Indonesia bisa saja merujuk pada orang-orang Ceylon yang merupakan Sri Lanka. Bisa juga merujuk pada sebutan orang di Maladewa. Earl juga berpendapat kalau bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Nah, di volume 4 itu juga, tepatnya di halaman 252 sampai 347, James Richardson Logan menulis artikel yang bertajuk The Ethnology of the Indian Archipelago. James pun menyatakan bahwa diperlukan adanya nama yang khas untuk kepulauan ini, sebab istilah Indian Archipelago terlalu panjang sekaligus membingungkan. Sehingga kemudian, James mengambil istilah Indonesia yang tidak dipakai oleh Earl. James mengganti huruf U dengan huruf O agar bisa diucapkan lebih baik. Maka lahirlah nama Indonesia. James pertama kali memunculkan nama Indonesia di halaman 254. Dia juga menyatakan, Mr. Earl menyarankan istilah etnografi Indonesian, tetapi menolaknya, dan mendukung Malayunesian. Saya lebih suka istilah geografis murni Indonesia, yang bentuknya hanya sinonim, yang lebih pendek, untuk Pulau-Pulau Hindia atau Kepulauan Hindia. Sejak saat itu, James menggunakan nama Indonesia dalam berbagai tulisan ilmiahnya secara konsisten. Sehingga lama-kelamaan, kata Indonesia mulai populer di kalangan para ahli dalam bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1884, seorang guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian menerbitkan buku berjudul Indonesian Odadi Insen des Malaysian Archipel sebanyak 5 volume. Isinya tentang hasil penelitian Bastian selama di kepulauan ini dari tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang mempopulerkan kata Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat muncul anggapan bahwa Bastian yang pertama kali menggunakan kata Indonesia.
Padahal pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah Indonesia dari tulisan-tulisan James. Edward Dewes Dekker, alias Multatuli, juga pernah menggunakan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga Kepulauan Hindia. Akan tetapi, nama Insulinde ini kurang populer, meskipun pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal abad ke-20. Orang Indonesia yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia ialah Suwardi Suryaningrat, yang dikenal juga dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ketika Ki Hajar Dewantara diasingkan ke negeri Belanda pada tahun 1913, ia kemudian mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbureau. Pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 menggunakan istilah Toindo yang berarti Hindia Timur untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini. Singkat cerita, nama Indonesia ini kemudian dipergunakan oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga kemudian Indonesia memiliki makna politis terhadap perjuangan kemerdekaan. Hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul deklarasi proklamasi kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya, jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih, berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!